Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-17. Faman kana yarju liqa rabbih. Dan siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Bertemu di sini ada yang mengatakan itu nanti di dalam surga. Di dalam surga itu kan nanti Allah akan menampakkan zatnya. Maksudnya nanti akan masuk surga. Tetapi ada juga yang mengatakan bertemu di sini seseorang itu akan ma'rifat. Jadi tidak hanya nanti tetapi dimulai dari dunia di sini. Tetapi sebenarnya bagi ahli tasawuf ini bukan sekedar ma'rifat. Ini yang sering mereka sebut dengan wusul ilallah atau sampai kepada Allah atau kehadirat Tuhan. Di situ mereka maknakan bertemu. Beda dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat atau kenal itu dengan bertemu perbedaannya, kalau seseorang yang bertemu itu lebih daripada baru sekedar mengenal. Begitu. Sambungan daripada ayat tadi, fal ya'mal amalan salihah, hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Jadi siapa yang ingin wusul ilallah, sampai kepada Allah, ini dengan jalan amal soleh. Jadi ya, tidak bisa tidak memiliki amal yang saleh akan mencapai wusul tadi. Kemudian sambungan daripada ayat tadi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, wala yusyrik, dan jangan berlaku syirik bi ibadati, di dalam beribadah kepadanya. Nah, lagi-lagi syirik ini menjadi syarat seseorang untuk wusul ilallah. Yang mana untuk melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan itu sebenarnya tidak ada jalan lain selain daripada belajar tauhid atau selain daripada mengkaji ilmu ma'rifah. Nah, makanya bertemu tadi bukan sekedar ma'rifat di situ. Jadi untuk mencapai wusul ilallah ini jalannya ma'rifat dan beramal saleh. Nah, begitu. Tidak akan bisa seseorang itu wusul ilallah jikalau tidak mengenal kepada Allah dan tidak beramal saleh. Karena jikalau amal saleh tanpa disertai dengan ma'rifah, maka ulama tasawuf itu ada yang menyatakan amal kita itu amal yang tertolak pada hakikat. Karena pada hakikatnya seseorang yang masih berada di dalam kesyirikan ini adalah seseorang yang masih berada di dalam dosa besar, dan di sini dalam tanda kutip lain adalah masih di dalam kemurkaan Tuhan. Jadi di sini makanya hukumnya itu wajib atau fardu ain untuk atas diri kita itu melepaskan diri daripada kesyirikan ini. Tidak ada jalan lain selain daripada mengkaji ilmu tauhid atau mempelajari bab ma'rifat. Seandainya dengan jalan berkhadam, apakah bisa? Ini tidak bisa. Tidak bisa seseorang itu melepaskan dirinya daripada kesyirikan dengan cara berkhadam. Jadi jangan sampai kita itu hanya terfokus pada sesuatu yang tidak begitu penting. Ini saya katakan tidak begitu penting jikalau dibandingkan dengan melepaskan diri daripada kesyirikan. Begitu. Lepaskan dulu diri daripada kesyirikan baru berkhadam. Itu sebenarnya yang fardu ain dulu.
Apakah bisa untuk melepaskan diri daripada kesyirikan ini dengan banyak beribadah, terutama banyak salat? Tidak bisa. Ini martabat seseorang yang banyak beribadah itu hanya akan mencapai martabat abid, seseorang yang ahli ibadah. Tidak bisa mencapai makam arif, orang yang kenal, yang dengan pengenalan itu tadi melepaskan diri dia dari kesyirikan. Makanya dia satu sisi yang lain, maksudnya bab yang lain. Jikalau dengan beribadah di situ lepas daripada kesyirikan, tentunya tidak akan difardukan, tidak akan dibedakan lagi. Tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang lain halnya. Jadi tidak bisa dicapai dengan amal ibadah atau dengan sedekah. Itu kita akan mencapai gelar dermawan, bukan arif billah. Atau dengan banyak puasa, ya tetap abid saja begitu. Jadi ini menjadi fardu ain dan teramat penting. Jikalau kita tidak mengenal kepada Tuhan kita, ini ibadah kita itu hampa, tidak berbobot. Saya katakan kemarin, la tasihul ibadati illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah jikalau kita tidak mengenal yang diibadahi. Jikalau kita mengingat Tuhan, kemana ingatnya? Kita tidak akan bisa mengingat karena kita tidak mengenal kepada Tuhan kita. Jadi sekaligus dari pengenalan itu akan melepaskan seseorang daripada kesyirikan, yang mana syirik ini adalah keburukan yang teramat besar. Fala taj'alu lillahi andada. Allah itu paling tidak senang disekutukan dengan sesuatu apa juga pun. Kembali kita kepada pengkajian kita, meneruskan daripada yang kemarin, yaitu istinja atau membersihkan diri. Kemarin sudah kita kupas istinja tarikat, seterusnya istinja hakikat. Istinja hakikat ini adalah pembersihan diri daripada kesyirikan, itu maksudnya. Sering disebut juga dengan istinja batin. Dosa batin itu adalah dosa syirik, atau membersihkan daripada kekotoran batin kita adalah syirik. Najis daripada batin adalah syirik. Yang mana saya katakan kemarin, kedudukan daripada hakikat itu adalah ruh diri kita. Jadi ini adalah pembersihan ruh kita dari sifat yang dari kesyirikan maksudnya. Jadi pembersihan di dalam hakikat ini, istinja batin ini adalah membersihkan daripada kesyirikan. Kemarin saya katakan bahwasanya ruh kita inilah supaya roh ini jangan menjadi sekutu. Ini jangan sampai dikatakan roh ini atau keluar mafhumnya daripada keadaan Allah. Terkait di dalam pengkajian kita yang terdahulu, pengkajian ma'rifat mubtadi sifat 20, itu intisarinya atau maknanya itu kepada ruh. Di waktu itu saya katakan ruh kita ini adalah sifatnya. Kemudian di dalam tauhid sifat kita lebih luaskan lagi roh ini penjabarannya. Di dalam martabat 7, di situ saya menyatakan kemarin roh ini adalah tajalli akhir daripada Tuhan kita. Kemudian lagi ada di dalam kitab masalah tauhid sifat, di dalam kitab itu di sana dinyatakan bahwasanya dalilnya begini. Zahiru rabbi batinul abdi. Zahiru rabbi fi batini abdi.
Zahir Tuhan itu yaitu pada batin hamba. Batin hamba. Jadi yang dimaksud batin hamba itu maksudnya batin kita apa? Batin kita itu adalah ruh. Diri kita ini ada memiliki dua diri, diri zahir dan diri batin. Diri zahir itu jasmani, diri batin itu rohani. Roh ini adalah batin kita. Zahiru Rabbi fi batini abdi. Zahir Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya nampak Tuhan itu pada batin hamba kita. Ini adalah zahirnya Tuhan. Berzahir dia kepada roh kita. Kemarin sesudah kita kupas tentang tauhidus sifat, roh itu ternyata dia berzahir lagi kepada jasad kita. Nah, jadilah ruh dan jasad atau diri kita ini adalah mazhar daripada Tuhan kita. Kezahiran daripada Tuhan kita. Yaitu zat nang ahad atau zat nang azali. Dia berzahir kepada diri kita. Karena ini kezahirannya, maka otomatis ini adalah wujudnya. Apabila wujudnya berarti ini bukan sesuatu yang lain daripada dia. Apabila sesuatu yang lain daripada dia, maka disinilah tiada yang lain tentang seluruh diri kita kecuali dia, dan di sanalah tidak ada lagi yang namanya masih Allah atau media selain daripada Allah. Yang media selain daripada Allah itu adalah yang menjadi sekutu, atau inilah yang menjadi membuat seseorang itu syirik. Nah, jadi menyekutukan Tuhan itu dengan diri kita sendiri kalau kita tidak mengenal. Makanya kita sendiri yang akan menjadi tandingan Tuhan, tandingan Allah. Jikalau kita berbuat, kita merebut hak Tuhan. Perbuatan Allah kita kakui perbuatan kita. Itu karena kita tidak ma'rifat. Penglihatan Allah kita kakui penglihatan kita. Wujud Allah kita kakui wujud kita. Kita mengambil yang tidak hak kita. Rasa Allah ini kita akui bahwa kita yang merasa. Tetapi bagi kita yang sudah ma'rifat, rasa ini akan terganti dengan sendirinya. Tubadil. Disinilah sirnanya kesyirikan. Makanya jalannya yang lebih akurat untuk melepaskan kesyirikan itu adalah dengan mengenal atau dengan ilmu ma'rifat, dengan ilmu pengenalan atau dengan bab ilmu tauhid atau usuluddin. Jadi ini adalah ilmu yang awal-awal semestinya sesudah manusia itu berakal, semestinya yang utama adalah melepaskan diri daripada kesyirikan. Itu adalah syirik uh, istinja hakikat. Adapun istinja ma'rifat, ma'rifat kita kemarin saya ambil yang kedudukan itu adalah kepada Nur Muhammad. Jalan Nur. Kalau kami bilang itu namanya Jalan Nur. Di sini istinja daripada membersihkan nurani kita itu apa? Yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Ini sifat yang tercela. Nur Muhammad itu kalau kita artikan adalah pancaran keterpujian atau wujud yang terpuji. Jadi tidak terhenti pada cahaya, tetapi memang ada wujudnya. Jadi wujud yang terpuji. Tentunya di sini mesti meninggalkan sifat-sifat tercela. Sifat tercela seumpama mulut. Bagaimana sih orang yang membersihkan mulutnya daripada sifat tercela? Ini dia akan menghindarkan dirinya daripada kata-kata yang tercela. Kata-kata tercela itu seperti mengatakan bodoh,
atau bangsat, biasanya begitu, atau anjing, atau babi, kata-kata yang kotor, yang tercela. Kalau di tempat kami biasanya bungul tambuk, biasanya begitu, bungul tambuk bangsat, itu bahasa Banjar. Bodoh kamu, nah itu mungkin itu seseorang yang mengatakan hal yang tercela itu sebenarnya menunjukkan ketercelaan dirinya. Seseorang itu tidak akan mengeluarkan terkecuali apa yang dia miliki. Seseorang itu tidak akan berkata dengan kata-kata yang rendah terkecuali orang itu adalah orang yang rendahan. Kita yang terpuji jangan sampai merendahkan diri kita. Walaupun seandainya kita dihina orang, itu jangan sampai kita itu hanya karena hinaan menjerumuskan diri kita itu ke lembah yang hina, atau menjadikan diri kita itu hina. Seumpama kita punya pandangan, jangan sampai pandangan kita itu berpandangan yang tercela atau memandang seseorang itu dengan pandangan yang buruk. Seumpama kita mempunyai gerak tangan, jangan sampai tangan kita ini berbuat dengan perbuatan yang tercela, bukan hanya sekedar mencuri, termasuk senang memukul, sedikit-sedikit pukul. Ini bukanlah orang yang terpuji. Yang terpuji itu menghindarkan diri. Jadi istinja di sini menghindarkan diri daripada sifat tercela itu. Kita mesti harus ada program. Apabila kita di dalam keadaan marah, kita harus ada program bahwasanya jangan sampai keluar sesuatu yang tidak baik dari diri kita, karena memang fitrah kita, Nur Muhammad kita itu adalah suci, kesucian, atau sesuatu yang terpuji, yang terhubung dengan Tuhan kita. Seumpama ada orang yang menghina kita atau mengatakan kita bodoh kamu, seumpama, kita jangan sampai membalas dengan mengucapkan kata-kata yang hina tersebut. Biarkan saja orang, jangan kita. Itu supaya kita membersihkan diri dari sifat-sifat atau termasuk perkataan yang tercela. Memang ada beberapa tingkatan tentang pensikapan terhadap yang menimpa atau hinaan atas diri kita. Jikalau seseorang yang rusak, orang yang fasik, apabila dia dihina, maka dia akan balas menghina pula. Ini sangat mudah. Apa bedanya kita dengan dia? Ini biasanya suka mencela, ini sebenarnya perbuatan setan itu. Jadi apa bedanya kita dengan orang yang mencela jikalau kita membalas celaan dengan celaan? Jikalau orang sudah rusak, kita jangan ikut-ikut rusak. Itu makam yang pertama, itu makam rendah. Makam yang orang saleh, kalau dia dicela, dia akan bersabar. Dia tahan itu. Jangan sampai dia ikut terpancing atau terbawa suasana. Dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Biasanya sabar itu buahnya manis. Kalau kita tidak sabar, seandainya terjadi perkelahian atau kita membalas dengan kata-kata yang kotor, apa untungnya? Apa bagusnya? Apa untungnya kita dengan mengatakan atau melaknat seseorang atau mendoakan dengan doa yang tidak baik? Apa untungnya? Padahal pada ketika kita mendoakan orang dengan doa itu, maka yang pertama dikabulkan adalah yang mendoakan. Kalau kita mendoakan orang bagus,
maka yang akan pertama mendapat kebagusan itu adalah kita. Sebenarnya begitu. Apa dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebenarnya bukan hanya kita mendapatkan, tetapi akan kembali kepada kita. Sekecil apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. 20 menit. Tingkatan orang yang seterusnya, yang lebih hebat lagi, ini tingkatan wali. Kalau orang saleh dia bersabar. Tetapi kalau wali min aulia Allah, dia tidak merespon. Dia tidak kena. Karena makam wali ini dia dapat dengan jalan makam hakikat, yaitu dia mengerti tentang kefakiran dirinya. Orang yang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi jikalau dihina, dia tidak kena. Tetapi jika kita merasa mulia, maka disitulah kita kena. Kita merasa memiliki kemuliaan. Kita merasa diri kita ini bagus. Pada ketika dikatakan orang tidak bagus, pada ketika dikatakan orang bodoh, pada ketika dihinakan orang, kita akan merespon. Ini menghina kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki apa-apa, memang pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Al-fakir yang tidak memiliki apa-apa. Penglihatan tidak punya, pendengaran tidak punya, bahkan wujud tidak punya. Disinilah yang tidak kena. Laksana angin lalu. Dia memang mendengar, tetapi dia hanya sebatas mendengar suara itu saja, tanpa memaknainya itu adalah penghinaan. Apalagi kalau dia dengar ini kalamullah. Pada hakikatnya kulum min indillah. Seluruhnya datang daripada Allah. Itu sekedar menguji kita, apakah kita ini benar tauhidnya. Banyak orang yang belajar tauhid tapi tidak mentauhidkan di dalam kesehariannya. Kalau kita mentauhidkan, memang pada hakikatnya kita tiada. Seluruhnya yang ada datang daripada Allah, apa hubungannya dengan kita? Lalu di sini yang tidak terpengaruh, di sini yang mencapai ketenangan jiwa. Jiwa mereka itu tenang. Tidak ada respon dengan cacian. Dengan pujian pun mereka tidak terbuai. Tidak senang, tidak bangga kalau dipuji. Biasa aja, karena alhamdulillah segala puji itu kembali kepada Allah, milik Allah. Itu kalau seseorang yang mencapai makam hakikat atau tingkatan wali. Ada lagi yang di atasnya ini, semisal makam itu sahabat. Ini lebih lagi. Makam sahabat Nabi itu, sahabat Nabi maksud saya lah. Sahabat Nabi itu lebih daripada wali. Kalau seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 70 baru satu sahabat makamnya. Bagaimana sahabat ini? Sahabat ini memang sezaman dengan Nabi, tetapi dia tidak sama seperti Nabi walaupun mereka itu murid daripada Nabi. Perbedaannya, walaupun mengamalkan apa yang daripada Nabi karena mereka langsung berhadapan dengan Nabi dan melihat Nabi, mereka tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa seperti Nabi. Bagi seseorang yang tidak terpelihara daripada dosa, ini sudah semestinya dia itu mesti, kalau orang yang berdosa itu kan mestinya itu orang yang hina, mestinya dia merasa dirinya hina karena tidak pernah lepas daripada dosa. Jadi kehinaan itu melekat, rasa merasa diri hina itu melekat. Kalau dosa itu zambun al junub, kalau al fakir dan al junub lebih hebat yang al fakir, yang al junub. Dia merasa dia itu hina. Jikalau dihinakan orang, seolah-olah itu dia merasa diingatkan.
Oh iya ya. Bodoh. Oh memang bodoh. Oh iya. Nah, itu. Dihinakan itu seolah-olah bagi dia mengingatkan tentang jati dirinya yang memang hina. Ada lagi yang lebih daripada ini. Ini biasanya ini yang dia merasa dirinya itu hina kuadrat, apa itu, jahil murakab. Jahil murakab ini yang sudah bersinar seperti Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang tidak lebih katanya daripada orang. Seandainya dikatakan bodoh, dia merasa itu bodoh kuadrat. Nah di sini mereka itu rasa serasa dipuji. Dikatakan bodoh kamu, dia rasa saya ini bodohnya 2 kali lipat. Nah ini bodoh kuadrat, ini pujian ini. Senang dia. Ada lagi yang di atasnya daripada ini. Wah, ada. Ini saja makam sudah luar biasa, ya kan? Apakah kita mampu? Ini adalah tentang kenabian, makamnya Nabi. Nah, kalau dulu saya mendengar yang ini, saya itu gini, wow, gitu. Wow, saya rasa itu sangat luar biasa karena ini terhubung dengan perilaku Nabi. Jangankan kita, Allah saja memuji kepada Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bagaimana tidak kita wow gitu. Tuhan saja memuji. Kalau kita tidak merespon wow, berarti kita itu aneh. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Dan ini kita bisa untuk mencontoh, untuk mengamalkan. Jadi kita itu bisa mencapai ketinggian derajat dengan mencontoh apa yang telah Nabi contohkan. Bagaimana ini? Kalau dihina orang, apa yang dilakukan? Pernah Nabi kita itu Habibuna Muhammad, beliau dipukul orang. Ini lebih daripada dihina, dipukul. Kalau hinaan gila, apa majnun begitu, ya Allah, itu sudah sering. Bahkan kotoran unta diletakkan di kepala. Sampai dipukul beliau pingsan pernah. Daripada saking kerasnya itu pukulan tidak main-main. Pingsan beliau. Pada ketika beliau siuman sadar, beliau langsung mengangkat tangannya. Ya Allah, ampuni dia. Begitu kata Rasulullah. Beri dia hidayah. Itu. Jadi Rasulullah itu membalas. Kalau para wali itu tidak membalas, merespon dia, tidak merespon. Tapi kalau Rasulullah membalas dengan kebaikan. Kalau para sahabat itu tadi saya katakan tersenyum saja itu. Tetapi kalau Rasulullah membalas, tetapi balasan Rasulullah dengan doa, mendoakan. Sebagaimana Rasulullah pernah dilimpar di Taif. Ada ketika mau masuk kota Taif itu Rasulullah dilimpar sampai patah gigi beliau. Sampai Jibril menawarkan diri untuk menghancurkan itu kota Taif, membinasakan orang-orang Taif. Tetapi Rasulullah mengatakan jangan. Rasulullah malah mendoakan, siapa tahu nanti keturunannya ada yang beriman. Keturunannya masih didoakan. Luar biasa. Ini kita jika ingin itu apa susahnya? Jika kita dihina orang, ada yang menghina kita atau mengatakan kita, atau ada yang memusuhi kita, doakan dia. Gampang saja sebenarnya. Tinggal kita mau atau tidak. Maka pada ketika kita begitu, ini martabat kita itu naik. Luar biasa, ini terpuji nih.
Jadi sifat keburukan itu membalas keburukan dengan keburukan, atau sifat tercela itu sirna daripada diri kita dengan kita jalan mutabaah kepada Rasulullah. Aduh, 30 sudah. Jika kita ingin mengikuti, mudah saja. Jika ada yang memusuhi kita, ya Allah, beri dia hidayah, atau beri dia 4 istri, atau beri dia kekayaan. Jadi kembalinya kepada diri kita. Kemudian ada lagi yang lebih daripada itu, yaitu makam kerasulan. Ini luar biasa makam kerasulan ini. Yaitu pernah Rasulullah suatu dulu waktu Rasulullah pengen ke masjid itu, tiap kali mau ke masjid itu melewati rumah seorang perempuan tua, dan perempuan tua itu selalu menjaga Rasulullah dan meludahinya. Tiap kali sholat itu. Pada ketika Rasulullah mau pada suatu hari itu tidak ada perempuan itu meludahi beliau. Kemudian beliau bertanya kepada tetangga sebelahnya, kemana perempuan tua yang biasanya ada. Kata tetangganya, dia sakit. Setelah Rasulullah pulang dari masjid, Rasulullah itu jalan bergegas lebih cepat dari biasanya gitu. Rasulullah mencari makanan di rumah, kemudian langsung membesuk kepada perempuan tua yang sakit tadi. Dikasih Rasulullah makanan. Masya Allah. Di sini yang orang tua itu menangis dia dan mengucap syahadat. Ini tidak sekedar doa, tetapi dengan harta. Kalau ada yang memusuhi kita, kita kasih itu. Kalau kita ada rezeki apa, umpama kita dapat buah-buahan banyak, kita kasih buah-buahan. Kalau ada rezeki uang kita banyak, kita kasih itu uang. Itu selesai permasalahan. Nah, karena ini waktunya, kita cepatkan lagi. Ada yang terakhir, istinja daripada sir rahasia yang kepada zat diri kita, itu adalah intinya kita itu membersihkan diri kita dari segala macam jenis kemaksiatan, maksiat apapun, baik maksiat zahir dan batin, dari segala yang termasuk di dalam kategori dosa itu kita hindarkan diri, jangan sampai berjalan di jalan yang kemaksiatan itu, yang mengandung kemurkaan Tuhan itu. Nah, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.